Halo, selamat datang semuanya. Seneng banget rasanya bisa nyapa Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Nusantara hari ini. Di sesi penjelasan kali ini, anggap saja saya ini ibu guru yang bakal nemenin Bapak dan Ibu buat mendebedah sebuah aturan baru. Aturan yang super penting buat kita semua. Jadi gini, mulai pertengahan tahun 2026 nanti, pemerintah udah ngeresmiin Permen Pan RB nomor 7 tahun 2026. Ibaratnya nih, ini kompas baru kita yang bakal nentuin arah karir, tugas harian, sampai kesejahteraan kita sebagai pendidik. Yuk kita obrolin bareng-bareng, biar semuanya makin jelas dan pastinya gampang dipahami. Nah, Bapak dan Ibu, coba lihat deh, ini dia buku induk kita yang baru. Di dalam dokumen resmi ini ada 32 pasal yang ngatur dari A sampai Z tentang jabatan fungsional kita. Kalau ngelihat dokumen hukum yang tebal begini, jujur aja kadang kita udah pusing duluan ya kan? Tapi tenang aja, jangan khawatir sama bahasa hukum yang kaku itu. Di sini saya udah rangkumin semua intinya, dan kita bakal bahas pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Persis kayak kita lagi nyusun silabus pelajaran yang simple buat anak-anak di kelas. Gampang kok. Oke, ini dia rencana pelajaran kita hari ini. Kita bakal kenalan dengan aturan barunya, ngebahas tugas pokok dan kebutuhan, gimana syarat pengangkatannya, terus lanjut ke kinerja dan kenaikan pangkat, instansi pembina, dan terakhir soal aturan transisinya. Yuk, langsung aja kita mulai ke materi pertama. Bab pertama, mari kita kenalan dulu dengan aturan baru ini, tepatnya di pasal 1-3. Ibaratnya masuk tahun ajaran baru, kita harus kenal dong siapa aja penghuni kelasnya, ya kan? Jadi dari pasal-pasal awal ini, pemerintah nentepin ada 4 peran utama yang sekarang bernaung di bawah satu payung besar jabatan fungsional kita. Pertama, ada guru, pahlawan kita di jalur pendidikan formal. Kedua, pamong belajar yang jadi fasilitator setia di jalur pendidikan non-formal. Terus yang ketiga, ada pengawas sekolah, ini yang tugasnya mastiin mutu pendidikan formal kita tetap top. Dan keempat, penilik, sang penjamin mutu buat yang non-formal. Intinya, kita semua ini adalah satu keluarga besar. Cuma beda spesialisasi mata pelajaran aja di lapangannya. Lanjut ke bab 2, ngebahas pasal 4-11. Di sini kita bakal ngeliat apa sih sebenarnya tugas pokok kita di lapangan dan gimana jenjang karirnya. Dari tabel ini, kelihatan jelas nih peta karir kita. Buat yang jadi guru, tangga karirnya lengkap banget. Mulai dari ahli pertama, muda, madya, sampai utama. Buat pamong belajar, karirnya sampai di jenjang madya. Tapi perhatiin deh yang pengawas sekolah dan penilik. Mereka nggak punya tuh jenjang pertama. Karir mereka langsung mulai dari muda. Ibaratnya nih, mereka itu kelas seniornya kita. Karena kan butuh kematangan ekstra buat ngawasin dan ngejamin mutu pendidikan. Bener nggak? Terus kalau ngomongin tugas harian gimana? Nah, pasal 9 dan 10 misainya dengan cakep banget. Guru dan pamong belajar itu ibaratnya ujung tombak di kelas. Tugas kita yang rencanain, ngajar, dan ngevaluasi murid langsung. Di sisi lain, pengawas dan penilik itu nggak ngajar murid secara langsung. Fokus mereka tuh mantau mutu, ngebina manajerial, dan ngembangin evaluasinya. Gampangnya gini, kalau guru yang sibuk masak hidangan ilmunya, nah pengawas dan penilik yang mastiin dapurnya udah berstandar tinggi. Bapak dan Ibu mungkin pernah kepikiran nggak sih gimana caranya pemerintah ngitung berapa guru yang dibutuhin? Nah, pasal 11 ngejawab ini dengan sangat masuk akal. Semua dihitung dari beban kerja yang nyata. Buat guru, dilihat dari jumlah rombongan belajar dan struktur kurikulum. Kalau buat pengawas, dihitung dari berapa banyak sekolah binaannya. Dan yang bikin lega, kondisi geografis daerah itu wajib jadi pertimbangan. Persis kayak kita ngatur jumlah kursi di kelas kan, harus pas sama jumlah muridnya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Sekarang kita masuk ke bab 3, dari pasal 12-17. Ini bagian yang krusial banget, soalnya kita bakal bahas gimana sih caranya seseorang bisa ngisi posisi hebat ini. Menurut aturan ini, tepatnya di pasal 12 dan 16, pintu masuknya itu ada 3. Pertama, lewat pengangkatan pertama. Ini khusus buat formasi CPNS yang masih baru. Kedua, jalur perpindahan jabatan. Buat mereka yang mungkin sebelumnya duduk di kursi administrasi, tapi pengen turun tangan ngabdi di pendidikan. Dan yang ketiga, promosi. Ini penghargaan buat yang berprestasi dan mau naik jenjang. Dan tahu nggak yang bikin merinding? Kalau Bapak Ibu diangkat sampai ke level paling puncak, yaitu ahli utama, SK-nya itu ditandatangan langsung sama Bapak Presiden loh. Wah, luar biasa kan? Pastinya ada syarat dong. Di pasal 13 dan 14, syaratnya diatur lumayan ketat, tapi jelas banget. Kualifikasi dasar mutlak minimal S1 atau D4. Nah, khusus buat yang mau pindah jalur, usianya dibatasi nih. Maksimal umur 53 tahun buat jenjang pertama dan muda, 55 tahun buat madya, dan 60 tahun buat utama. Jadi, kalau ada rekan-rekan dari struktural yang mau ikutan masuk kelas kita, mereka nggak bisa asal masuk, harus punya kinerja baik minimal 2 tahun dan pengalaman kerja yang nyambung.
Kalau ngomongin promosi istimewa, pasal 15 bilang Bapak Ibu harus punya nilai kinerja sangat baik dalam 2 tahun terakhir plus lulus uji kompetensi. Ibarat siswa teladan yang laporannya dapat nilai A terus, tapi ingat, di pasal 17 juga diatur kapan seseorang harus mundur sementara atau diberhentikan. Misalnya karena mengundurkan diri, ngambil cuti di luar tanggungan negara, pergi tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau kalau dipindah penuhin jadi pejabat struktural. Kalau begitu, jabatan fungsionalnya kita titipin dulu deh. Nah, ini dia babak 4 ngebahas pasal 18 sampai 20. Ini pasti jadi topik favorit kita semua, urusan rapot dan gimana caranya kita bisa naik kelas alias naik pangkat. Di pasal 18 dan 19, siklus kerja kita itu sekarang dibikin super nyambung. Nggak ada lagi tuh ceritanya kita pusing numpukin berkas administrasi. Siklusnya simple, mulai dari ngerencanain target sesuai ekspektasi pimpinan, terus dipantau kesehariannya di kelas, dinilai di akhir tahun, dan jreng, nilai kinerja tahunan kita langsung otomatis dikonversi jadi angka kredit. Keringat dan dedikasi harian Bapak Ibu ngajar sekarang bener-bener diubah jadi tiket emas buat naik pangkat. Transparan banget. Kalau yang satu ini benar-benar kabar gembira dari pasal 18 ayat 3. Coba tebak, angka 25% ini maksudnya apa? Gini, kalau Bapak dan Ibu guru berhasil lanjut sekolah dan dapat ijazah formal yang lebih tinggi, pemerintah bakal ngasih bonus angka kredit tambahan sebesar 25% dari total angka kredit kumulatif yang dibutuhin buat naik pangkat. Ini tuh kayak suntikan semangat sekali seumur hidup biar kita nggak pernah berhenti belajar. Keren banget kan apresiasinya? Dan apresiasinya nggak berhenti sampai situ aja loh. Pasal 20 ngasih ruang buat kenaikan pangkat istimewa. Ini khusus buat Bapak Ibu yang punya prestasi luar biasa buat pendidikan bangsa. Yang bikin saya pribadi paling terharu, buat rekan-rekan guru hebat yang ngabdi di daerah terpencil atau khusus, kenaikan pangkat rutinnya dibikin otomatis. Dan mereka berhak dapat 1 kali kenaikan pangkat istimewa sepanjang karirnya. Wah, keadilan buat pendidik di pelosok benar-benar diperhatiin di sini. Masuk ke bab 5, pasal 21 dan 22. Di tingkat nasional, sebenarnya siapa sih yang bertindak ibarat kepala sekolah yang merawat dan ngasih pedoman buat kita? Oke, pasal 21 ngejelasin kalau secara teknis, yang ngurus keseharian, nyusun standar, dan ngadain pelatihan kita itu Kementerian Pendidikan. Itu ibarat rumah utama kita. Tapi buat urusan payung hukum, kerangka kerja, sampai aturan main tata kelolanya, semuanya dikunci kuat sama kementerian yang logonya ada di layar ini, Kementerian Pan-RB. Mereka berdua ini kolaborasi ketat buat mastiin kesejahteraan dan beban kerja kita sebagai ASN benar-benar adil dan tersistem rapi. Coba perhatiin kutipan yang saya ambil langsung dari pasal 22 ini. Ternyata ikut organisasi profesi itu bukan cuma gaya-gayaan atau formalitas doang loh. Ini kewajiban hukum. Pemerintah pengen kita semua punya komunitas yang solid, tempat kita bisa saling curhat, berbagi ilmu, dan nyatuin suara. Kayak murid yang wajib ikut ekskul biar berkembang, kita juga wajib berhimpun biar profesi guru ini makin kuat dan dihormati. Gak kerasa kita udah sampai di babak terakhir nih, ngebahas aturan transisi dari pasal 23 sampai 32. Pasti banyak yang mikir, waduh, kapan aturan baru ini mulai diterapin? Tenang, masa transisinya dirancang supaya kita nggak kaget. Kalau kita baca pasal 23, 25, 27, dan 28 bareng-bareng, pemerintah ngasih tenggat waktu yang lumayan panjang. Paling lambat 1 tahun, nama jabatan di SK kita bakal dirapihkan. Terus, dalam 2 tahun, rekan guru yang tadinya ngawasin di jalur non-formal bakal resmi dialihkan jadi penilik atau pamong. Buat yang belum S1, dikasih waktu toleransi sampai 4 tahun buat lulus. Dan buat rekan penilik di level pertama, Anda punya waktu santai maksimal 8 tahun buat naik ke level muda. Tolong ingat baik-baik batas waktunya ya. Anggap aja ini PR penting buat karir Bapak Ibu. Nah, slide ini khusus buat nenangin hati Bapak Ibu guru yang udah senior. Berdasarkan pasal 24-26, semua jeripaya Anda aman sentosa. Yang dulunya punya gelar guru dewasa, secara otomatis status barunya berubah jadi guru ahli muda. Yang guru pembina, otomatis jadi guru ahli Maria. Semuanya udah dipetain dengan rapih banget. Dan yang paling melegakan, angka kredit yang udah susah payah dikumpulin pakai aturan lama, itu mutlak diakui dan langsung dipindahin ke tabungan baru. Nggak ada ceritanya keringat yang sia-sia, tenang aja. Sebagai penutup dari pelajaran kita hari ini, pasal 29-32 itu jadi ketukan palu terakhirnya. Ingat baik-baik tanggalnya ya, per 19 Mei 2026 semua aturan lama kayak Permen Pan-RB tahun 2010 dan 2024 itu resmi dicabut. Kita bakal 100% pakai panduan baru ini. Aturan baru yang lebih efisien, lebih menghargai kerja nyata di kelas, dan pastinya nggak bikin kita pusing sama urusan administrasi lagi.
Kesimpulannya, semua aturan dan birokrasi baru ini dirancang biar kita bisa lebih fokus ke satu hal yang paling krusial, anak didik kita. Karena sekarang beban administrasinya udah disederhanain jadi penilaian kinerja harian, pertanyaannya tinggal satu nih. Dengan panduan yang lebih rapi ini, udah siapkah Bapak dan Ibu guru hebat mengukir prestasi baru yang luar biasa di ruang kelas kita? Saya, Ibu Guru, pamit undur diri dulu. Terima kasih banget ya udah ngikutin sesi penjelasan ini sampai akhir. Tetap semangat ngabdi, jaga kesehatan selalu, dan mari terus cerdaskan kehidupan bangsa. Sampai jumpa di kelas berikutnya.